kasih tahu ke Bapak Ibu semua yang hadir ya bahwa untuk ke Baitullah itu sangat mudah. Oke. Sebelum lanjut, adakah yang di ruang ini yang sudah berangkat? Yang sudah berangkat. Oke. Yang sudah berangkat. Kalau yang belum berangkat dan berniat berangkat? Belum berangkat tapi berniat berangkat. Oke. Kita doakan yang sudah berangkat bisa berangkat lagi, amin. Yang belum berangkat dipercepat tahun ini, amin. Secepat-cepatnya bulan Juli 2026, amin. Dengan mudah, amin. Gratis, amin. Kalau gratis mana bu? Oke, Bu, yang baru hadir kali ini siapa Bu? Yang baru pertama kali di sini. Oke, kita doakan ya. Bapak juga baru hadir kali ini ya. Nah, selamat datang di kantor Samira. Inilah kantor Samira, ya, kantor Dr. Haji Samira. Insyaallah Bapak Ibu hari ini kita mau bahas nih Bu. Oke, masih ada yang berbunyi handphonenya? Sudah bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai? Ya, inspirasi umroh ini tidak lama-lama, tapi insyaallah setelah dengar kajian inspirasi Bapak Ibu akan lebih paham kenapa kita harus ke Baitullah ya. Pertama, kita butuh inspirasi untuk ibadah. Inspirasi itu motivasi. Inspirasi itu semangat. Inspirasi itu adalah dorongan. Orang kalau sudah terinspirasi, dia nggak pakai lagi logika. Orang yang masih pakai logika, Bapak Ibu, biasanya ibadahnya itu tidak maksimal. Dan orang yang sudah masuk inspirasi di hatinya, di dadanya, Bapak Ibu, dia nggak mau tahu apapun sekelilingnya, yang penting dia lakukan. Ternyata inspirasi ini untuk ibadah bagus. Jangankan untuk ibadah, untuk kegiatan di luar ibadah pun bagus inspirasi. Ibu kasih contoh. Kalau seorang bapak dia ingin menyelamatkan anaknya yang beresiko di sana, walaupun dia berdiri di lantai 2, dia harus selamatkan anaknya di bawah. Dia terinspirasi, dia termotivasi, dia akan lompat ke bawah. Betul? Gak pakai logika. Sekarang saya mau kasih inspirasi bagi Bapak Ibu yang mau datang ke Baitullah. Boleh tunjukkan? Mau kan? Oke. Jadi kalau kita dapat inspirasi umroh ini Bapak Ibu, biasa kita nggak mikir lagi, pasti sampai. Oke. Dari mana kita dapat inspirasi? Bisa jadi, ya, Ibu pernahkah berdiri di pinggir jalan, kemudian lewat nih, sekarang lagi musimnya, musim haji, kemudian lewatlah bus, itu di atas bus itu semua jemaah haji, kemudian lewat di depan kita. Di dinding bus itu tulisannya, coba Bapak Ibu lihat, adalah jamaah haji asal Kabupaten Agam. Kemudian terdengar sayup-sayup suara talbiyah seperti yang kita lantunkan tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu semua jemaah-jemaah di atas bis itu, kita berdiri di bawah, kita merasa, ya Allah, kok mereka bisa berangkat begitu mulia, orang-orang di atas bis itu bisa diberangkatkan haji. Saat itu biasanya hati kita bergetar. Apa yang terpikir kita? Ya Allah, saya mau. Pada saat itu sebenarnya kita sudah dapat inspirasi. Maka kalau saat itu Ibu disuruh naik ke bis itu, dokumen sudah lengkap, Ibu masih berangkat. Itulah inspirasi. Maka untuk ibadah umroh juga butuh inspirasi. Yang tunjuk-tunjuk tangan tadi yang belum berangkat bukan karena uang sebenarnya, tapi dia hanya butuh inspirasi. Yuk kita lihat, ada bilang inspirasi satu ini, kisah nenek. Jadi seorang nenek mau berangkat ke haji tapi nggak punya uang. Dia coba nabung 5 tahun baru dapat 5 juta. Kalau dia pakai logika dia nggak lanjut lagi nabung. Tapi karena dia nggak pakai logika, karena dia sudah terinspirasi, kok kata ini hatinya sudah di Baitullah. Kemudian dia sering-sering mendengar kalimat talbiyah. Ya Bapak Ibu, kita lihat ini videonya, ini filmnya. Semoga
Film ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Boleh? Emak nabung 5 tahunan baru dapat 5 juta. Biar cukup 20 juta mesti nabung 15 tahun lagi. Masih ada umur lah ya. Masa baru mahal di sahur keluarga naik aja. Udah mau lagi aja. Enak bener ya. Ya boleh aja pergi sama artis, tapi kan niatnya mesti ketukaran Allah. Emang pergi sama artis deh. Udah bilang cepat aja, yang penting hajinya sah. Sebentar saya lanjut. Ya enggak, kalau nggak pakai arwah, hanya tetap syah kan? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Malu sama diri kamu sendiri, malu sama Tuhan. Agak mungkin nggak mampu menyeberangi lautan yang begitu luas, tapi mak yakin Allah pasti tahu. Hati mau udah lama ada di situ, udah lama ada di situ. Pak, kita ke makamnya pulau aja. Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu terima, apa kata-kata Mas? Hatinya sudah di. Ini kisahnya sama dengan kisah kehidupan sebagian dari keluarga kita. Jadi ada keluarga kita di kampung, nggak mampu juga, tapi nggak tahu jalan. Nah, terus Ma ini di akhir cerita, walaupun begitu tidak mudah, susah, dia bisa berkarya. Begitu kisahnya. Jadi Baitullah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Semua kita berniat datang ke Baitullah, betul? Tapi kendala selama ini, Bapak Ibu, rasa-rasanya kita nggak akan sampai. Padahal sesungguhnya, kalau kisah Baitullah ini adalah Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Benar Bu? Ya, Baitullah rumah Allah. Siapakah yang akan sampai ke Baitullah? Hanya orang-orang yang mendapat undangan dari Allah. Siapakah yang diundang dari Allah? Allah tidak melihat dia kaya ataupun miskin. Kisah Baitullah ratusan ribu tahun yang lalu, pada saat itu belum ada orang yang bertawaf. Ibu lihat, kalau ratusan ribu tahun yang lalu belum ada orang bertawaf, tapi Baitullah sudah ada. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengundang orang datang ke sini. Jadi tampilannya belum seperti ini, masih kosong. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, tugasmu sekarang undang orang datang ke Baitullah untuk bertawaf. Keliling Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah saya sanggup? Mungkin suara saya kecil. Kalaupun mereka di depan saya seperti ini, apakah mereka mau saya undang? Itu pertanyaan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim juga mengkhawatirkan apakah dia mampu mengundang. Apa kata Allah? Tugasmu hanya menyampaikan saja. Urusan mereka datang ke sini, biar saya yang melembutkan hatinya, biar saya yang memampukan mereka. Maka turunlah satu ayat di Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tu rijalan.
wa ala kulli dhamir riyatina min kulli fajjin amiq, kata Allah. Wa adil fin nasi bil hajj, undang mereka datang ke sini untuk berhaji. Dulu haji, kalau sekarang Bapak Ibu intinya kita bawa Baitullah. Undanglah mereka datang ke sini untuk ke Baitullah. Kata Allah di kalimat kedua, yaitu dari jalan, dan mereka akan sampai ke sini walaupun dengan jalan kaki. Apa artinya jalan kaki? Tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan ekonomi, tidak kaya. Yang kedua kata Allah, dan mereka akan datang juga dengan cara mengendarai setiap unta yang kurus. Apa artinya unta yang kurus? Yang lagi sakit, yang lagi bermasalah ekonominya, lagi bermasalah kesehatannya, lagi bermasalah keluarganya, masalah saja semua di keluarganya. Kalau mereka yakin kata Allah, maka mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 yang akan memberi kekuatan kepada orang yang berani berniat. Maka mulai hari ini berniatlah, beranilah berniat. Berani nggak? Berani nggak? Karena umroh bukan untuk orang kaya. Coba aku lepaskan. Umroh bukan untuk orang kaya. Sekali lagi, umroh bukan untuk orang kaya. Yakin? Karena akan ada suatu kejadian Bapak Ibu, yang kita lebih kaya daripada orang itu, rumah kita lebih bagus daripada dia, anak-anak kita lebih sejahtera daripada orang itu, tetangga kita, tiba-tiba mereka yang berangkat dulu ke Baitullah. Benar apa benar? Itu membuktikan bahwa umroh bukan untuk orang kaya. Kalau kita selalu sombong dengan kekayaan kita, memang banyak orang kaya yang berangkat. Kenapa? Karena dia akan disibukkan dengan kekayaan. Maka hati-hatilah sekarang. Bagi yang belum berangkat ke Baitullah, alasannya sebenarnya bukan gara-gara nggak punya uang, tapi bisa jadi Allah belum pilih. Kenapa Allah belum pilih? Karena Bapak Ibu tidak yakin. Maka sekarang saya tunjukin cara berniatnya. Untuk datang ke Baitullah, ya, Ibu harus punya niat. Yang kedua harus bagaimana cara berniatnya? Pertama, tentukan dulu kapan Ibu mau, kapan kita mau. Oh, kalau Allah takdirkan mau nggak tahun ini? Mau nggak tahun ini? Tahun ini tahun berapa? 2026. Maka niatkan, ya Allah mampukan saya berangkat 2026. Udah ada tentukan tahunnya. Oke? Kedua, setelah tentukan tahunnya, beranikah kita menentukan bulannya? Maksudnya menentukan itu kita minta. Umroh pertama setelah haji nanti bulan Juli atau di akhir Juli, kita ambil sekarang Juli. Berani nggak Ibu minta kepada Allah berniat bulan Juli 2026? Berani nggak? Dia berani boleh cerita. Kita mau niat. Niat nih, nggak berani? Harusnya kita berani semua. Niatkan di Juli 2020. Nah, kalau Ibu tanya tanggalnya, baru tanya ke kami tanggal berapa Pak. Kita buat saja estimasi kita tengah-tengah nanti rencananya Pak ya, tengah-tengah atau akhir. Anggaplah di tengah-tengah. Yang penting bulannya sudah jelas, tahunnya sudah jelas. Terus bagaimana caranya? Yang penting punya niat dan yakin. Kemudian kita harus berani berdoa, tapi doanya yakin. Jadi ini, kalau sekarang mungkin ini yang belum menentukan bulan dan tahun itu kan, kalau ditanya tetap dia bilang, Bu, kapan kita mau berangkat umroh? Biasanya jawab secepatnya, benar nggak? Iya. Secepatnya itu sebenarnya bukan orang yakin, tapi itu jawaban saja supaya menghibur hatinya. Betul. Orang yang yakin harusnya seperti ini, ya, dia berani minta kepada Allah. Kapan mintanya? Kita sering berdoa, tapi kadang-kadang doa kan dicampur. Doa kita tuh sering dicampur, nah, doa minta rezeki, doa minta sehat, doa anak lulus kuliah, doa dapat jodoh anak-anak, kan dicampur semua, benar nggak? Sekarang coba berdoa itu khusus minta ke sini.
yang bulan dan tahun tadi minimal. Ya, mintanya kapan? Ibu khususkan, mulailah nanti di mulai malam nanti tahajud minta doa seperti ini, biar yakin nih. Ya Allah ya Rabbana. Setelah tabiah, ibu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Kalau ibu pandangi gambarnya saja dulu, pandangi Baitullah, dibayangkan Baitullah. Doalah seperti Allah memang ya Rabbana kita dan minta seperti itu. Ya Allah ya Rabbana, sang pemiliknya Baitullah. Lalu kita coba sama-sama. Angkat tangannya, pejamkan matanya, bayangkan Baitullah. Bayangkan Allah sudah mendengar dan ibu memang yakin mintanya bulan Juli 2020. Ya Allah ya Rabbana, sang pemiliknya Baitullah, izinkan hamba-Mu ya Allah bisa berangkat ke rumah-Mu Baitullah untuk menunaikan ibadah umroh bulan Juli 2026 bersama pasangan saya ya Allah, bersama kedua orang tua saya ya Allah, dengan cara-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Coba berdoa seperti itu. Kalau perlu saya jadi-jadinya yakin saja. Dan ingat, berdoa mintanya kalau semalam ini minta bulan Juli 2026 jangan sampai dirubah-rubah. Karena kalau dirubah itu udah kayak kita. Besok berubah lagi, besok berubah lagi. Udah mantap saja. Kalau orang berani mintanya pakai bulan, pakai tahun, dan itu sebenarnya adalah orang yang yakin kepada Allah. Kalau hanya minta secepatnya ya Allah, sebenarnya nggak yakin. Bukankah Allah maha mengabulkan doa? Benar. Bukankah Allah maha mengetahui tentang isi hati kita? Benar. Makanya yakin saja. Sudah siap berdoa? Siap tak Bu? Kalau tiba-tiba memang kadar Allah kita semua yang hadir hari ini, amin, ditakdirkan Allah bisa berangkat ke Baitullah sujud di sini bulan Juli 2026. Kita siap atau tidak? Siap atau tidak? Apapun yang terjadi, apapun acara kita mau kita cancel. Karena ada sebagian orang Pak, dia udah doa-doa Juli, tapi ternyata dia mikir lagi diganggu. Ini ponakan pesta lagi. Itulah gangguan. Seperti itulah kejadian selama ini. Terus dia berpikir pakai logika lagi. Kalau bulan Juli dari mana uangnya? Itulah yang mengganggu kita sama. Belum apa-apa sudah berpikirnya negatif. Maka sekarang caranya ibu hilangkan suuzon kepada Allah, suuzon kepada rezeki Allah. Kalau sekarang nggak punya uangnya, ibu husnuzon yang penting. Besok insya Allah berikan rezekinya, yakin? Kalau nggak besok insya Allah minggu ini Allah berikan rezekinya, yakin? Itu yang penting. Siap seperti itu Bu? Siap berangkat Bu? Begitu. Kalau dari dulu ketemu dengan cara kayak ini, ibu doa seperti itu, kita sudah pulang dari sana, sudah bolak-balik. Dan itulah yang kami ajarkan kepada jamaah kami. Maka sekarang di sini sebenarnya majelis yang menuntun Bapak Ibu supaya meyakinkan diri akan berangkat ke sini karena umroh bukan untuk orang kaya. Oke? Dan satu lagi kata Allah pada saat Nabi Ibrahim masih ragu, Nabi Ibrahim disuruh naik ke salah satu bukit di Jabal Qubais, namanya Bukit Qubais. Di bukit itu Nabi Ibrahim disuruh memandangkan satu kalimat, yang mana kalimat ini kalau dilafazkan, kalau dipahami artinya, kalau diyakini, maka Allah menggaransi mereka datang ke sini. Kalimat itu adalah kalimat talbiyah. Ya, setelah sampai di Bukit Qubais, Nabi Ibrahim disuruh memandangkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kalimat ini diulang-ulang sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Maka mulai orang-orang berbondong-bondong datang kepada
dikisahkan saat itu binatang-binatang yang ada di sekitar Baitullah juga ikut bertawaf bersama Nabi Muhammad SAW. Umroh mudah, umroh bukan untuk orang kaya. Allah menjamin, yang penting ibu punya niat dan yakin. Nah sekarang kalau masih yakin, ibu lihat sudah berapa lama Allah berikan kemudahan kepada kita. Sudah berapa umur kita sekarang, masih beralasan kita nggak punya uang, pada uang yang sudah ditentukan sama Allah. Masih beralasan kita masih belum yakin ke sana, padahal dari dulu Allah sudah mengundang. Maka saya bilang kepada jamaah saya, kalau kami yang sudah bolak-balik umroh itu Bapak Ibu melihat orang yang sudah umur sekian belum juga datang ke sini, dia bilang nggak punya uang, dia bilang belum sekarang, itu sebenarnya kita orang tua harus kasih hati. Kenapa? Kita nggak tahu sampai kapan umur dan kekuatan ini. Maka saat ini Bapak Ibu husnuzon saja dengan rezeki Allah yang akan datang. Bismillah. Yuk kita berangkat, kita terus. Oke, maka Redinatina Tabiyah, pada saat Tabiyah kita bayangkan kita sudah Baitullah. Yuk kita sama-sama Tabiyah, kita semua berdiri, kita mau Tabiyah. Karena dengan Tabiyah, Allah sudah garansi siapapun yang berani bertabiyah, siapapun yang melanjutkan kalimat-kalimat tabiyah, maka Allah garansi mereka akan tumbuh di dalam kasih kata apapun di sini. Ya, yuk sama-sama. Pada saat nanti ada kalimat tabiyah, ibu lambaikan tangan kita ke depan, kemudian kita bayangkan Allah, kita melanjutkan tabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah potret kedua Muharram, insyaallah bulan Juni kita akan sampai di sini. Amin. Kita akan diundang Allah untuk bisa datang mengunjungi buatan haram kota Mekah dan kota Madinah yang selama ini kita idam-idamkan, yang bertahun-tahun kita berniat tapi nggak pernah sampai di sini. Kita selalu beralasan nggak punya uang, kita selalu beralasan masih sibuk, kita selalu beralasan banyak kebutuhan, semua alasan kita kemukakan. Padahal Allah sudah tunggu kita di sini. Maka hari ini nggak ada lagi alasan Bapak Ibu, tidak ada lagi beralasan. Bilang kepada Allah, ya Allah, baik ya Allah saya datang ke sini dengan cara-Mu Allah. Maka melalui kalimat tabiyah ini, semoga Allah mudahkan semua langkah kita menuju kepada Allah. Bismillah. Yang berbaikan kita, nanti kita berdiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ya Allah, ya Rabbana, sampai jumpa itu. Ampuni semua kesalahan kami, ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami. Dari dulu Kau panggil kami, ya Allah, hanya kami saja masih beralasan sibuk, masih beralasan tidak punya rezekinya. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini mudahkan ya Allah, mudahkan kami semua bisa berangkat ke rumah Baitullah. Jika selama ini kalimat talbiyah jauh dari lisan kami, jika selama ini kalimat talbiyah jauh dari pendengaran kami, maka hari ini ya Allah, boleh saat ini ya Allah, mudahkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Ya Allah, ya Rabbana, mampukan kami bersama ibu dan ayah kami, bersama istri dan suami kami. Kami ingin bersujud ya Allah langsung di depan Baitullah-Mu. Kami ingin sholat ya Allah langsung di depan Ka'bah-Mu. Kami ingin bermunajat ya Allah langsung di depan kiblat kami Baitullah. Maka mampukan ya Allah apapun kondisi kami, apapun keadaan kami hari ini ya Allah, hanya Engkau yang Maha memampukan. Maka mudahkanlah kami ya Allah. Jangan Kau cabut dulu nyawa kami ya Allah sebelum kami bisa benar-benar datang bersujud di rumah-Mu Baitullah. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah talbiyah kami. Mudahkanlah kami. Bersama-sama kita talbiyah. Labbaik Allah.
Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah bertarbiyah. Kata Allah, setelah bertarbiyah sungguh-sungguh dari hati, karena kalimat tarbiyah artinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Ya Allah, saya janji. Jadi kita janji nih, Bu. Saya janji datang mengunjungi rumahmu. Saya janji datang memenuhi panggilanmu. Jadi orang yang bertarbiyah itu dia sudah berjanji kepada Allah akan datang ke rumah. Dan kemudian dia yakin, maka siap-siap kita semua akan dimampukan Allah untuk datang ke Baitul. Amin. Begitu, Bu. Jadi mulai hari ini jauhkan perasaan suuzon kepada rezeki Allah yang akan datang sehubungan dengan Baitul. Kalaupun hari ini tidak kelihatan, tidak punya sekali bisa jadi, tapi yakinlah kalau Bapak Ibu punya niat dan yakin, maka Allah akan mampukan. Yakin? Yakin nggak, Bu? Dan selanjutnya ada apa di Baitullah? Ada apa di Baitullah? Ada 3 janji Allah bagi orang yang memang sungguh-sungguh datang ke sini. Janji Allah yang pertama, kata Allah, pada saat dia datang di Baitullah, kemudian dia mohon ampun atas semua dosa-dosa. Ibu ingat, kita ingat semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Bisa jadi dosa-dosa tersebut yang membuat kita tidak mudah datang ke Baitullah. Bisa jadi dosa-dosa tersebut yang membuat rezeki kita saat ini tidak mudah. Kok rasanya hidup ini tidak mudah saja, banyak masalah, banyak penyakit. Bisa jadi itu gara-gara dosa-dosa kita di masa lalu. Kita niatkan sekarang, saya datang ya Allah, datang kepada Allah. Karena Allah janji, siapapun yang datang dan memohon ampun di depan Baitullah, maka Allah janji semua dosanya Allah ampuni. Yang pertama itu. Yang kedua, kata Allah, setelah kita mengakui dosa-dosa dan kita mohon ampun, maka dipersilakan kita berdoa di depan Baitullah. Maka Allah janji, siapapun yang berdoa di depan Baitullah, apapun doanya, Allah janji semua dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yakin kan? Satu dosa dihapuskan, 2 doa dikabulkan. Mau minta apa silakan kepada Allah. Bukankah hidup kita bermasalah selama ini? Bukankah kesehatan kita bermasalah selama ini? Dan yakinlah nanti doanya bisa. Begitu. Yang ketiga, kata Allah, bagi yang selalu hitung-hitungan dengan hartanya, tidak mau sedekah, tidak mau mewakafkan hartanya untuk perjalanan ke Baitullah, Allah boleh janji lagi, maka semua biaya umroh dan haji Allah janji diganti. Lakukan antara umroh pertama dengan umroh yang kedua, karena diantaranya itu Bapak Ibu menghapuskan dosa dan tidak ada fakir bagi yang berangkat ke umroh. Gak ada fakir bagi yang berangkat ke umroh.
Apakah kita sering melihat orang pulang haji jadi miskin? Kalau berangkatnya benar, niatnya benar, caranya benar, Bapak Ibu, dijamin Allah tidak fakir pulang dari Baitullah. Itu kunci. Jadi ngapain takut sekarang? Saya bilang ini pada calon jemaah. Cara di Samira 3. Cara daftarnya 1, ibu setor 1.500.000 itu dulu biar gampang. Nanti koper dibawa pulang. Kedua, ibu nanti sediakan lagi untuk booking seat. Setelah itu minta aja kepada Allah. Terus saya serahkan. Ibu punya harta nggak? Punya. Berani nggak sedekah? Berani. Untuk apalagi ibu simpan harta? Udah, bismillah. Sedekah itu. Bukankah Allah jamin semua biaya umroh dan haji diganti? Itu ya. Dan ada lagi yang Allah bagi yang berangkat ke Baitullah. Kita akan diberikan namanya rahmat dari Allah. Ya. Kita akan mendapat rahmat 120 rahmat. 60 rahmat bagi yang bertawaf, 40 rahmat bagi yang sholat, 20 rahmat bagi yang memandangi Baitullah. Siap-siap nanti Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah di materi manasik kita belajar ini. Apa itu rahmat? Rahmat itu satu yang kita dapat surga surga. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga ternyata salah satunya karena rahmat Allah. Ada kisahnya di zaman sahabat itu. Ini ahli ibadah semua dilakukan, tapi dia ditarik-tarik malaikat ke neraka. Hanya dengan rahmat Allah lah bisa dia dimasukkan ke surga. Next. Kemudian Bapak Ibu kita akan sampai ke dua masjid. Namanya Masjid Nabawi di kota Madinah dan Masjid Haram di kota Makkah. Kita hitung ini Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi adalah masjid yang paling indah, paling nyaman. Kalau kita udah masuk dalamnya malas keluar. Ternyata satu kali ibadah di dalam masjid ini dapat 1000 pahala dibanding kita sholat di tempat lain. Jadi satu kali sholat itu sama dengan 1000 kali sholat. Itu sanggup nggak 1000 kali sholat? Nggak sanggup. Di sini sekali itu. Semua ibadah, mau baca Al-Quran, mau zikir, mau sholat apapun sama. Kalinya Jadi kalau di Madinah. Kemudian kalau di kota Makkah namanya Masjidil Haram. Ini luar biasa, lebih banyak lagi. Satu kali kita sholat ibadah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Ternyata 100.000 kali itu satu kali ibadah sama dengan dihitung 100.000 hari sholat. 100.000 hari sholat berapa tahun? Ini sama dengan 273 tahun. Ya. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 273 tahun. Ini. Jadi kalau sholat zuhur satu kali sama dengan 273 tahun, bagaimana kalau kita sholat 5 kali sholat fardu? Makanya dikali 5 1349. Nah, ini saya kasih tahu jemaah. Kalau sudah tahu kunci pahala besar kayak gini, makanya Bapak Ibu fokuskanlah diri kita lebih banyak di masjid. Jangan di toko, tidak ada pahalanya. Jadi fokuslah di masjid. Kalau begini, makanya Samira menyediakan masjidnya tidak terlalu jauh dari hotel. Begitu Bu. Paketnya itu tidak jauh-jauh dari masjid. Kenapa? Kalau terlalu jauh dari masjid, orang nggak ke masjid, rugi dia. Next. Nah kemudian Bapak Ibu juga ada tempat-tempat berdoa yang mustajabah. Kalau waktu bisa di Indonesia, kalau tempat hanya di sana. Ini tempatnya di Mu'tazam, belakang Makam Ibrahim, di Jir Ismail, Safa Marwah, Raudah, Arafah, Musdalifah, Mina dan lain-lain. Insya Allah Bapak Ibu akan kita ajak ini dia. Ini nama pintu Ka'bah, ini Jir Ismail, ini Makam Ibrahim, ini Jir Ismail, dan di sini adalah Hajar Aswad dan Mu'tazam. Insya Allah semua jemaah kita akan ajak ke depan pintu Ka'bah berdoa di Hijr Ismail, kemudian di Makam Ibrahim. Ya, itu tempat-tempat yang memungkinkan kita akan ajak jemaah.
Oh, mau tahu nggak? Baru pertama kita menyentuh apa itu gimana rasanya? Gimana rasanya pertama kali tangan ini menyentuh kepala? Bisa bayangkan ya? Maka tidak ada gunanya pangkat atau jabatan pada saat itu, harta benda. Tidak ada orang sombong pada saat dia menyentuh apa, hilang semua. Mau siapapun orangnya, Bapak Ibu, dia merasa lebih rendah. Dan yang diucap sampai dalam hati dia bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah banyak dosa. Saya sebenarnya pelaku maksiat, tapi kau izinkan datang ke sini. Disitulah doa-doa terkabul. Makanya cepat-cepat datang ke sini. Kita nggak tahu umur, jangan dipeluk terus harta. Ini punya nih uang, bisa didaftar, tapi ibu belum terus daftar. Nggak usah sekarang, itu udah setan yang berbahaya. Nggak usah sekarang, lihat umur udah berapa, kemampuan sampai kapan lagi. Padahal Allah tunggu kita di sini. Umroh boleh nggak dipaksa? Menurut saya, orang-orang yang belum berangkat umroh wajib dipaksa. Kenapa? Karena dia nggak akan menyesal setelah itu. Tapi kalau nggak dipaksa, dia akan seperti kejadian hari ini. Dan bertahun-tahun tidak beragama. Semua jamaah kami sudah kami dorong. Kemudian ada garansi ibu nanti pulang cari saya ya. Kalau nyesal nanti cari saya. Kan dia nggak ingat tuh Pak. Pulang-pulang kita selalu memberi Pak. Gimana Pak? Nyesal nggak? Kemarin saya dorong-dorong, saya suruh-suruh datang. Kalau dipaksa-paksa kemarin belum terjadi yang sekarang itu jangan. Sekarang saya tanya, ibu yakin mau berangkat? Yakin mau berangkat? Walaupun belum kelihatan, pokoknya penting kita husnuzon kepada Allah. Siap? Mau saya dorong nanti? Mau saya dorong? Yang penting dorongnya ke Baitullah. Oke? Kita next. Dan ini Raudah, ini adalah taman surga. Nanti kita di sini ya. Kita akan berdoa di surga. Masya Allah. Taman surga yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian kita juga akan sholawat langsung di depan kamar surga. Junjungan kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ibu, dan bukti cinta kita kepada itu adalah kita rajin tarbiyah. Maka hari ini kan tadi dari mulai misalnya ada yang baru kali kita tarbiyah, rajin-rajinlah mulai hari ini bertarbiyah. Jadikan tarbiyah sebagai zikir. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Insyaallah mudah. Sambil kerja zikirnya tarbiyah. Sambil melakukan kegiatan zikirnya tarbiyah. Sambil ingat-ingat artinya Allah kita berjanji kepada Allah akan datang. Allah akan melakukan ini semua nikmat rahmat hanya dari Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itu artinya. Jadi dengan rajin-rajin zikir tarbiyah, insya Allah yang tadi sudah berniat Allah mampukan. Amin. Oke. Next. Baik Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu bahwa umroh bukan untuk orang kaya. Ada 4 langkah yang mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu sudah sampai ke sana. Mau? 4 saja. Ibu lakukan langkah ini satu-satu. Siap Bapak? Intinya kita sampai. Apapun kejadian kita nggak mau tahu. Yang penting sampai ke Baitullah. Amin. Mau? Langkah pertama namanya niyati. Apa? Niyati. Jadi harus punya niat. Kan tadi udah pasang niat. Berarti pertama harus selesai. Ya, kita udah berniat. Yang kedua namanya yakinin. Apa Bu? Yakinin. Harus yakin.
apapun keadaan kita sekarang, kalau sudah seperti itu janji Allah, yakin gak Allah mampukan? Harus yakin ya. Sekarang gak punya nih uangnya, ibu yakin saja karena sudah berniat, insya Allah Allah besok kasih rezekinya. Yakin? Yakin. Karena kita tidak tahu catatan kita itu masing-masing, gak ada yang tahu. Bisa jadi ibu nih, siapa namanya? Bu Jusnaidi, kan kita nggak tahu nih besok itu kita ngapain. Kita nggak punya sekarang, tapi ternyata di Lauhul Mahfuz kita sudah ada. Bu Jusnaidi besok akan ada yang sedekah umroh buat ibu. Kita nggak tahu. Tapi ibu tolak sekarang. Nggak ada Pak, aku punya bini. Itu namanya tidak yakin. Maka yakin saja mulai sekarang. Mau? Bisa jadi rezeki kita melalui anak, melalui saudara, kita nggak tahu catatannya besok turunnya. Tapi gara-gara kita nggak yakin, kita tolak sekarang. Nah mungkin Bapak. Itu terjadi. Makanya di majlis ini Bapak Ibu hanya yakin saja. Hakul yakin. Siap? Pertama punya niat, kedua harus yakin. Yang ketiga nih, angka 1, 2 udah selesai. Yang ketiga namanya lakuin. Apa? Lakuin itu lakukan. Apa itu lakukan? Pertama, contoh nih. Pernah kan kita ke rumah sakit? Ibu pergi ke rumah sakit, duduk saja di depan. Biasa nggak dipanggil sama dokter. Nggak ada nomor panggilan. Kenapa? Nggak daftar. Ternyata kalau sudah daftar, dapat nomor antrian. Sekarang dalam rangka mendapatkan nomor antrian itu, ibu daftar. Daftar itu hanya pakai kertas, hanya tulis nama, tuliskan niat kita. Nanti ada kertas. Nanti tulis nama Bapak Ibu masing-masing, tuliskan niat Bapak Ibu masing-masing. Tidak perlu pakai uang. Siap? Tuliskan, ya. Setelah langkah yang ketiga, tinggal langkah yang keempat, ibu tinggal minta doa, ceritain namanya, ibu ceritakan apa ibu rasakan sekarang kepada keluarga di rumah supaya mereka ikut berdoa. Siap? Yakin? Sekarang saya hanya menanya yang yakin. Ya, kita nggak tanya uangnya, kita nanya yang yakin. Yang yakin bisa berangkat dengan cara Allah bulan Juli 2026. Boleh tulang. Yang yakin ini saya undang maju ke depan. Yuk, undang maju ke depan. Kita mau doa bersama, kita mau foto bersama. Yuk, yang yakin maju ke depan. Silakan nanti sediakan kertas cintanya. Sebagai leader Mitra. Kita ada bersama. Kita doa bersama. Ini boleh Bu kata saya. Oke. Nah ini yang belum pernah tuliskan namanya silakan ambil, tapi yang sudah pernah tidak usah lagi ambil. Bapak pegang dulu, yang belum. Semuanya dikasih. Nanti kita isi, sekarang kita doa dulu sama-sama. Oke. Nah, kita foto dulu. Siapa yang belum? Yang belum? Yang belum dapat? Dapat saya. Bapak bisa dapat. Di bawah. Oke, kita foto dulu. Nanti fotonya kita kirim, kita minta doa sama-sama. Nanti ada ke sana, ibu.
Sambil pegang kertasnya, lihatkan ke depan, tangan kanannya salah kiri. Kalau kita masjid itu Masjidil Haram, Masjidil Haram itu sama. Kita mau ini. Sisinya. Lagi Samira. 1, 2, 3. Samira. Oke, terus tetap jadi di sini, nggak kesana kita doa sama. Jadi salah satu senjata kita menjadi banyak dan berdoa pun harus hati-hati. Kita sama-sama berdoa ya. Sama-sama kita istighfar, kita niatkan untuk keberangkatan kita bulan Juli 2020. Astagfirullah, Rabbana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah yang Maha Tahu tentang kami hari ini. Hari ini ya Allah, kami mengucapkan terima kasih ya Allah atas izinmu kami kau kumpul dari majlis berdoa. Maka kami mohon ampun ya Allah. Mohon ampun atas semua kilah kami, atas semua kelalaian kami, atas semua dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabbana, pada saat pertama lisan ini membacakan dalam tarbiyah, rasanya ada getaran ya Allah yang sebenarnya sudah lama ya Allah kami pengen bertarbiyah. Sudah lama kami ingin bertarbiyah ya Allah, tapi tidak ada kesempatan. Maka hari ini ya Allah, maka hari ini kau takdirkan, kau izinkan lisan kami bertarbiyah, sehingga kami ingat ya Allah, yang kami ingat adalah ibu kami, yang kami ingat adalah ibu kami.
Mereka juga mungkin belum pernah melakukan tarbiyah ya Allah. Mereka mungkin juga rindu ingin datang, tapi juga belum mampu ya Allah. Maka hari ini ya Allah, maka hari ini ya Allah, kami memohon ampunan semua kita kami. Jika hari ini ya Allah ya Allah, ibu kami, ayah kami masih hidup ya Allah, maka panjangkan umur. Jika hari ini ya Allah, ibu kami, ayah kami dalam keadaan sakit ya Allah, maka angkatkan penyakit itu, berikan kesembuhan kepada mereka. Izinkan kami mengajak mereka untuk bisa melakukan ibadah umroh di sini. Jika hari ini ya Allah, ibu kami, ayah kami telah kau panggil rahmatullah, maka izinkan kami sebagai anaknya untuk bisa mengadakan umroh atau haji, untuk bisa mewakilkan tawaf dan sa'i. Ya Allah ya Allah, ampun semua dosa kami ya Allah. Maka kami hari ini ya Allah bersungguh-sungguh ingin datang mengikuti rumahmu Baitullah. Pada saat dijelaskan ya Allah bahwa semua dosa-dosa ampuni di Baitullah, rasanya kami jadi berat hari ini ya Allah, karena kami banyak dosa. Pada saat disampaikan bahwa semua doa-doa dikabulkan di Baitullah, maka hari ini kami ingin segera ya Allah ingin berdoa di depan Baitullah. Saat disampaikan bahwa menjamin semua biaya umroh dan haji ya Allah tidak ada fakir bagi kami yang datang ke Baitullah. Rasanya kami ingin bersedekah hari ini juga ya Allah, karena sudah lama ya Allah kami berbuka. Ya Allah ya Allah, maka mudahkan langkah kami semua yang hadir hari ini. Kami ingin ya Allah, ingin bersuci ya Allah, ingin sholat di Masjidil Haram ya Allah, ingin melakukan tawaf keliling Ka'bah ya Allah sebanyak 7 kali. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami bisa sholat langsung di depan Ka'bah kiblat kami ya Allah. Izinkan kami berdoa langsung di depan Baitullah langsung ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami juga melanjutkan ya Allah bisa sa'i acara bukit Sifa dan Marwah. Ya Allah ya Rabbana ya Maha Pengampun Maha Penyayang, takdirkan juga ya Allah kami bisa sholat di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Kami bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bisa sholat dan berdoa di Raudhah Taman Surga yang ada di Masjid Nabawi. Ya Allah ya Rabbana, mampukan kami semua ini. Allahumma sholli ziarah baitikal mukarram wa surga fi hadzal wa fi kulli ahsan. Ya Allah, berikan amalnya kepada kami agar kami mampu, agar kami bisa mengunjungi rumahmu yang agung Baitullah dan menziarahi Rasulmu yang mulia Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini ya Allah, tahun ini ya Allah, tahun ini ya Allah bersama keluarga kami, tahun ini ya Allah bersama anak-anak kami, tahun ini ya Allah bersama suami kami, tahun ini ya Allah bersama istri kami, bersama kedua orang tua kami, dengan keadaan sebaik-baiknya ya Allah, dengan keadaan sebaik-baiknya. Rabbana baik Ibu, silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Doa itu yang penting yakin bagi kita masing-masing. Kemudian yakinlah, mungkin ini saatnya. Bapak Ibu silakan tulis namanya. Tuliskan aja namanya dengan hati, dengan sungguh-sungguh ya Allah. Saya tuliskan nama saya sebagai orang yang bersungguh-sungguh dan berdoa. Tuliskan namanya, tuliskan alamatnya, nomor handphone, kemudian di bawah buat niat kita kapan kita berangkat. Ya.
Terus apa yang kita lakukan lagi? Kalau Bapak Ibu sudah punya 1,5-nya, silakan setor dari Samira. Kalau belum punya 1,5, silakan ditulis saja dia berapapun tempel ke situ sudah benar. Nanti tinggal melanjutkan dokumen. Kalau sudah mau lengkap 1,5 nanti boleh bawa koper. Gitu. 1,5 nanti kopernya sudah 50. Gitu ya. Kalau yang belum cukup nggak apa-apa, angkat dulu, kunci dulu ya. Ingat duitnya nggak akan hilang, nggak akan kemana-mana, tetap hitung sampainya ke penjelasannya. Oke, silakan isi, silakan lanjut dulu. Nanti kalau mau tanya jawab setelah ini, ya kita tunggu dibantu sama mitra-mitranya untuk isinya. Ya, dari saya cukup dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari sini. Alhamdulillah dengan selesainya berdoa tadi, selesai pula acara kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah menuliskan surat cintanya, mohon disetor dan atau dilaporkan kepada mitra yang mengundang ya Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang mohon bantuannya ya Bapak Ibu mitra pokoknya diserahkan hari ini. Tambah lagi ini juga Pak. Bulan kos sebagai yang sudah juta baru sudah Bu, sudah diisi namanya aja Pak. Iya, apa apa. Namanya bilang Ibu akan berapa? Berarti Ibu akan sekarang 150. Iya. Minta sama Allah cukup sejuta 350.000 lagi ya Allah untuk DP. Ya bisa foto sebentar dulu, nanti kita kembalikan lagi ke Ibu. Nanti ini ada 1.500-nya, 1.350 lagi ya. Aku kemudian aku akan siapkan. Yang udah Juli yakin. Nah dia ada 1.500. Ada kemudian katanya. Oh nanti coba tanya kalau seandainya ukuran bajunya apa boleh bajunya kita tukar dulu nanti. Ibu bawa aja barang kopernya. Boleh? Boleh lah. Ibu ini insya Allah datang ukuran bajunya. Kalau sudah lihat ya bisa oh ya, udah Mbak ya. Yang lainnya ada, yang yang 1.500 ada. Dan kali nanti Bu Hadia juga yang megang. Kami ada
Jangan ya. Oke. Ya.